Ada seorang anak laki-laki sedang berbicara dengan perempuan. Perempuan itu bilang takjub akan kegilaan terhadap sesuatu bocah tersebut. Lalu perempuan itu menawarkan kekuatan sihir yang lebih kuat. Kemudian, Liam Hamilton tiba-tiba bangun di aula pesta. Dia penasaran ada di mana. Soalnya sebelumnya, dia baru aja minum santai habis kerja. Dia ngelihat mukanya di cermin, dan kaget karena tiba-tiba jadi anak kecil. Ayahnya nyuruh dia supaya nggak bikin heboh. Karena biarpun dia cuma anak kelima, dia masih keluarga Hamilton. Ayahnya pergi nyambut tamu, dan pembantu kasih tahu kalau tuan besar kayaknya lagi baik. Liam mikir kalau ini aja udah good mood, mending nggak usah lihat kalau dia lagi bad mood. Pembantu bilang tuan senang karena akhirnya punya anak perempuan, dan berharap Liam senang di pesta ulang tahun adiknya. Liam mikir ini pasti mimpi, tapi keesokan harinya pas bangun tidur, ternyata benar-benar nyata. Pembantu bawain baju buat Liam, dan pas didandanin, dia nggak ngerti kenapa ini semua bisa terjadi. Dia jalan ke balkon, ngelihat halaman yang super luas, dan pembantu cerita semua ini adalah milik keluarga Hamilton. Dia kaget dengar ini semua, dan gak lama kemudian dia ngobrol sama kakak laki-lakinya Bruno, yang adalah anak keempat. Bruno bilang kalau adik perempuan mereka tumbuh jadi cantik, dia bisa nikah sama keluarga kerajaan, dan masa depan keluarga mereka bisa aman. Tapi sekarang, mereka diambang diusir dari status bangsawan. Liam jadi penasaran, kenapa bisa gitu? Kakaknya ngejelasin kalau menurut aturan negara mereka, semua keluarga bangsawan harus capai sesuatu tiap 3 generasi. Kalau enggak, status mereka bisa hilang. Begitu ayah mereka, yang kepala ketiga keluarga, ngizinin abang mereka untuk jadi penerus, mereka akan kehilangan status bangsawan. Bruno cerita bahwa ayah dan abang mereka stres banget buat jaga status bangsawan. Tapi dia sendiri sih santai-santai aja. Kita tahu juga kalau saat ini Bruno umurnya 13 tahun, dan Liam 12 tahun. Jadi Bruno bilang Liam harus mikirin masa depannya. Dan pas lagi asik ngobrol, mentor mereka datang dan bilang kalau hari ini mereka bakal belajar tentang sihir. Liam jadi super excited dengar tentang sihir, kayak otaku pada umumnya. Tapi Bruno langsung bilang, nggak usah terlalu senang. Dia bilang mereka punya grimoires di perpustakaan. Tapi dia ngingetin supaya jangan berharap terlalu tinggi, soalnya cuma 1 dari 100 orang yang bisa pakai sihir beneran. Tapi itu nggak bikin semangat Liam padam. Setelah pelajaran, dia langsung lari ke lorong, nyari pembantu yang dia temuin sebelumnya. Dia minta dibawa ke perpustakaan, dan ketika sampai, dia nemuin grimoire tentang sihir api. Dia baca bukunya dan nyoba sihir api, dan berhasil di percobaan pertamanya. Pembantu ikut seneng dan ngucapin selamat. Nggak lama, Liam nanya sama ayahnya buat izin bawa grimoires itu. Tapi ayahnya kayak nggak tertarik dengan topik itu, cuma bilang, lakuin aja yang kamu mau. Liam keluar dari ruangan dengan senyum lebar, soalnya dia dapat izin bawa buku-buku itu. Lalu scene beralih ke Liam yang asik baca grimoire-nya. Di larut malam, dan keesokan harinya di hutan, kita lihat Liam nyoba mantra yang disebut pemotong api. Dia berhasil, dan semakin cepat juga cara dia mengucapkannya. Dia bisa melakukannya tanpa buku setelah terbiasa. Dan sebulan kemudian, kita lihat dia nunjukin skillnya ke kakaknya Bruno. Bruno kaget banget lihat Liam bisa pemotong api tanpa grimoire. Dan gak percaya kalau Liam bisa belajar semua ini cuma dalam 1 bulan aja. Dia pikir ini pasti gampang, jadi dia nyoba bikin mantra pakai grimoire. Tapi nggak ada yang terjadi. Dia bilang ke Liam, kamu keren banget. Bahkan orang yang bisa sihir aja butuh waktu sekitar 1 tahun buat belajar. Liam mikir ini karena dia punya kemampuan alami buat sihir. Dan Bruno bilang kalau dia bisa pakai sihir, dia bisa ubah statusnya di kerajaan. Bruno penasaran, apa Liam belajar keras supaya bisa jadi kepala keluarga? Tapi Liam bilang enggak. Akhirnya Bruno pergi dan nyuruh Liam supaya jangan jadi target buat abang mereka. Scene beralih ke Liam yang lagi ngambil buku tentang sihir es pemula. Soalnya dia udah belajar semua mantra pemula untuk sihir api. Tapi tiba-tiba ayahnya datang dan panggil dia. Ayahnya bilang dia udah dengar kalau Liam bisa pakai sihir. Dan Liam jawab bisa menggunakannya. Ayahnya minta Liam tunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Liam langsung membekukan grimoire yang dia pegang pakai sihir es. Dan ayahnya jadi penasaran. Bertanya lagi apa hanya itu. Liam bilang kalau dia baru mulai belajar sihir es. Tapi dia udah ahli di sihir api. Lalu dia tunjukkan pemotong api. Ayahnya kaget lihat Liam bisa gunakan mantra tanpa grimoire.
dan Liam memperlihatkan semua mantra yang udah dia kuasai sampai sekarang. Ayahnya seneng banget lihat itu. Dia bilang Liam gak usah ragu buat minta grimoires apapun yang dia mau. Tapi pas lagi seru-serunya, pelayan masuk ke ruangan dan kasih tahu ayahnya tentang sesuatu. Ayahnya langsung perintahin pelayan untuk kumpulin para prajurit segera. Setelah itu, kita lihat Liam pergi lagi ke hutan sambil penasaran. Apa yang baru aja terjadi? Liam gak peduli. Yang penting ayahnya udah nawarin buat berikan grimoires apa aja yang dia mau. Dia lanjut jalan dan tiba-tiba lihat ada seseorang duduk di pinggir jalan. Pria itu mengenali Liam sebagai salah satu anak Hamilton dan mengira Liam lagi dalam masalah. Dia bilang, lakuin aja sesuka kamu. Liam bingung maksudnya apa. Tapi yang mengejutkan, pria itu nanya, kamu bukan di sini buat nangkep aku kan? Liam langsung bilang, enggak. Pria itu kemudian mikir, mungkin Liam lagi tegang. Soalnya dia nggak yakin anak kecil kayak Liam ngelakuin hal kayak gitu. Dia lihat Liam bawa grimoire dan nanya, kamu belajar sihir? Liam jawab, iya. Pria itu ngeliam lagi belajar sihir pemula. Terus dia kasih saran, cara terbaik buat belajar itu dengan mengulang. Liam udah tahu hal itu dan bilang, makanya saya mau latihan sekarang. Pas Liam mau pergi, pria itu nanya, kamu mau tahu cara yang lebih efisien buat latihan? Liam penasaran apa yang dia maksud dan langsung bertanya bagaimana caranya. Liam ngelihat pria itu demonstrasikan kekuatannya, pakai 5 jenis sihir sekaligus. Liam kaget banget dan nanya dengan rasa penasaran. Pria itu menawarkan untuk mengajarinya. Liam langsung setuju. Senang banget ada kesempatan belajar. Pria itu ngerasa tertarik sama Liam, soalnya dia lihat Liam belum terpengaruh oleh rasa angkuh yang sering dimiliki oleh para bangsawan. Liam mikir, mungkin itu karena dia sebenarnya bukan bangsawan sebenarnya. Lalu pria itu minta Liam gambar lingkaran dan kotak dari kedua tangannya sekaligus. Liam coba dan ternyata gampang banget. Pria itu bilang, menggunakan mantra berbeda sekaligus itu sama aja. Dia minta Liam nyoba casting mantra yang berbeda dari kedua tangannya. Liam langsung coba dan berhasil nge-cast pemotong api dan bola api bersamaan. Pria itu terkesima lihat kemajuan Liam yang cepat banget. Dan dia jelasin kalau ini adalah teknik yang disebut mistik. Yang cuma satu dari sejuta orang yang bisa ngelakuin. Nggak puas sampai situ, dia minta Liam coba 3 mantra sekaligus. Liam berusaha nge-cast lantai panas bareng dengan 2 mantra sebelumnya, tapi dia gagal. Pria itu bilang, kamu nggak gagal, kamu cuma belum punya cukup kekuatan sihir buat nge-cast semua itu sekaligus. Dia jelasin bahwa metode ini menghabiskan lebih banyak kekuatan sihir dari biasanya. Dan dia bilang luar biasa sekali, Liam udah bisa nge-cast 3 mantra sekaligus. Dia selanjutnya bilang, Liam sekarang tinggal perlu mengontrol kekuatan sihirnya. Pria itu mulai nulis sesuatu di tanah pakai sihirnya. Nanya ke Liam, ini angka apa? Liam ngeliat dan langsung jawab, ini angka prima. Si pria itu menjelaskan bahwa teknik yang diajarin tadi cuma bisa digunakan dengan angka prima. Liam penasaran kenapa, tapi pria itu bilang dia juga nggak tahu. Dan nyuruh Liam buat cari tahu sendiri kalau dia penasaran. Dia bilang mungkin Liam bakal menemui beberapa kesulitan saat nambahin jumlah mantra yang bisa dia gunakan sekaligus. Tapi dia harus tetap berusaha. Pria itu nunjukin sihirnya. Liam menghitung, dia bisa menggunakan 13 mantra sekaligus. Pria itu bilang, dia mungkin bisa nge-cast sekitar 17 mantra sekaligus. Tapi karena angka prima berikutnya adalah 17, jadi dia harus fokus buat mencapai itu. Dia nanya Liam berapa umurnya, dan Liam jawab dengan percaya diri menjawab 12 tahun. Pria itu mikir, dengan masa muda yang dia miliki, mungkin suatu hari Liam bisa melewati kemampuannya, dan dia nyuruh Liam buat terus berlatih. Dia ngasih Liam sebuah cincin dan menjelaskan, ini adalah Magicpedia, sebuah grimoire raksasa yang berisi ratusan grimoires berisi sihir. Liam langsung excited denger ini, dan segera pakai cincin itu. Begitu dipakai, dia bisa merasakan sihir-sihir mengalir ke dalam kepalanya. Dia jadi semangat banget mau nge-cast mantra, lalu dia coba nge-cast tembakan angin. Setelah itu, dia mau nanya ke pria itu tentang bagaimana hasilnya, tapi dia baru sadar bahwa orang itu udah nggak ada. Tiba-tiba, pembantunya muncul dan bilang, bahaya sekali kamu keluar sendirian di sini. Dia ngabarin Liam bahwa ada pria mencurigakan yang masuk ke daerah keluarganya, dan dia melihat kalau pembantu itu bawa grimoire bersamanya. Dia bilang, Tuan yang suruh saya kasih ini ke kamu. Liam melihat bahwa grimoire yang diberikan pembantunya itu
tentang sihir pemanggilan pemula. Pembantunya menyarankan dia untuk cepat kembali ke Manor, lalu pergi. Tak lama kemudian, pria dari tadi muncul lagi, dan Liam nanya, "Kamu tadi kemana?" Pria itu bilang, "Aku nggak pergi kemana-mana. Aku cuma bikin diriku jadi nggak terlihat pakai sihir. Dan mantra buat ini juga ada di cincin itu, tapi sulit untuk dikuasai." Dia bilang mungkin dia nggak bisa tinggal di sini lama, tapi mau ngajarin sesuatu yang terakhir sebelum pergi, dan minta Liam buka grimoire yang barusan diterimanya. Liam pun buka, dan dia lihat ada mantra pemanggilan untuk roh api tingkat rendah, yaitu salamander. Pria itu bilang, "Coba casting mantra ini sambil pakai cincin itu." Liam lakuin dan berhasil memanggil salamander, yang kemudian terserap ke dalam cincin. Pria itu jelasin, "Magicpedia-mu baru menyerap isi dari grimoire itu." Dengar itu, Liam langsung nyadar kalau cincin ini pasti sangat berharga, dan dia bilang ke pria itu, ingin mengembalikan cincinnya. Liam bilang ke pria itu bahwa dia nggak bisa menerima ini. Pria itu menjawab, "Ini bukan sesuatu yang terlalu langka, tapi ini bisa menghemat masalah kamu dari harus bawa banyak grimoire." Dia ngajarin Liam buat coba menyerap beberapa mantra lain, dan Liam pun menyerap beberapa mantra pemanggilan lainnya. Setelah itu, dia baru sadar kalau pria itu sekali lagi sudah menghilang, dan dia menemukan pesan yang ditinggalkan pria itu. Pesan itu bilang supaya Liam terus belajar sihir, dan mungkin mereka bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Liam mikir, meskipun dia mungkin nggak tahu nama orang itu, dan mereka nggak menghabiskan banyak waktu bersama, dia memutuskan untuk memanggilnya guru. 1 bulan berlalu, dan kita lihat Liam lagi motong kayu pakai pemotong api. Dia juga memanggil gnome untuk bikin tungku di sekitar kayunya. Setelah itu, dia pakai sihir api buat tungku itu. Dan minta bantuan Sylph supaya api yang dia bikin gak terlalu besar. Begitu selesai, kita lihat dia berhasil menciptakan arang putih. Abang Liam, Bruno, melihat apa yang dia buat dan menjelaskan, arang putih bisa terbakar dengan suhu yang lebih tinggi daripada arang biasa. Bruno menjelaskan bahwa arang putih itu juga menghasilkan sedikit asap. Namun, dia yakin mereka nggak bisa membuat sesuatu semacam ini tanpa tungku, dan dia terkejut Liam bisa melakukan semua ini dengan sihir. Dia juga melihat ada beberapa kristal Lekro, dan menjelaskan bahwa kristal ini bisa mengembalikan kekuatan sihir, dan dia baru tahu bahwa Liam juga yang buat ini. Bruno terkesan banget mendengar semua ini, dan merasa Liam akan baik-baik saja di masa depan. Liam bingung, nanya, "Maksud kamu apa?" Bruno akhirnya nyerah dan bilang, "Aku mau bilang, aku akan menikah." Bruno menjelaskan bahwa dia akan menikah dengan keluarga bangsawan kelas rendah yang lebih miskin dari Hamilton, tapi setidaknya dia akan punya kebebasan di situ. Liam langsung ngucapin selamat buat Bruno. Lalu, Bruno mengubah topik dan nanya apakah Liam tahu tentang kegagalan besar ayah mereka. Dia menjelaskan bahwa tepat setelah Liam lahir, ayah mereka sedih karena menginginkan seorang putri yang bisa dinikahkan ke keluarga kerajaan. Dia jadi cemas untuk mencapai suatu dan menjaga status kebangsawanan mereka. Jadi, ayah mereka mengirim 1.000 prajurit untuk mengalahkan monster kuat yang disegel di tanah mereka. Sayangnya, mereka menderita kekalahan yang telak. Mereka berhasil menyegel kembali monster itu, tapi 90% dari prajuritnya tewas. Bruno menjelaskan bahwa ayah dan abang mereka sangat putus asa untuk mempertahankan status bangsawan mereka, tapi keluarga Hamilton sudah selesai. Bruno bilang ke Liam supaya dia mulai mikir tentang bagaimana bisa mencapai kehidupannya sendiri, lalu pergi. Liam pun berpikir bahwa dia harus mengamankan dana terlebih dahulu. Dia jual arang putih yang dia buat dan dapat sedikit uang, tapi itu ternyata belum cukup. Dia mau jual sesuatu yang bisa memberinya lebih banyak keuntungan. Liam merasa lapar dan memutuskan untuk makan di warung mie. Dia nyadar bahwa mie cukup populer di kota ini, dan mendapatkan ide untuk usaha yang menguntungkan. Keesokan harinya, dia minta pembantunya untuk bantu dia. Liam kasih dia beberapa ramen instan dan minta dia untuk tuangkan air panas ke ramen itu. Pembantunya pun melakukannya, dan setelah menunggu beberapa saat, Liam bilang ke pembantu dan chef untuk mencicipi ramen yang dia buat. Mereka mencobanya dan berpikir rasanya enak. Liam menjelaskan bahwa dia membuatnya dengan menuangkan kaldu di atas mie kering dan menggunakan roh angin untuk menghilangkan kelembapan. Chef penasaran dan nanya, "Ini namanya apa?" Liam dengan bangga bilang, "Ini instant ramen." Liam yakin produk ini bakal jadi populer, jadi dia pergi untuk menjualnya. Tapi sayangnya, pemilik toko menolak untuk berbisnis dengannya.
dan bilang bahwa hanya anak sulung keluarganya yang diizinkan berbisnis di lahan keluarga tanpa izin sebelumnya. Liam pun keluar dengan perasaan kecewa. Kita juga tahu bahwa abang tertuanya, Al Brevet, yang sebenarnya ingin mengambil kesempatan ini karena dia cemburu Liam bisa belajar sihir. Saat kembali ke rumah, Liam bertanya-tanya apa yang sebaiknya dia lakukan sekarang. Dia berpikir untuk menunggu sampai dewasa, tapi itu bakal memakan waktu lama. Pilihan lainnya ada pergi ke tanah tidak berada di bawah kendali keluarganya. Akhirnya, dia memutuskan untuk memilih opsi kedua. Nggak lama kemudian, kita lihat Liam lagi nyimpen barang-barangnya di kotak itemnya. Dia menjelaskan, ini adalah mantra penyimpanan yang bikin dia bisa nyimpen banyak barang dalam satu tempat kecil. Dia bilang, awalnya pas dia lepas mantra itu, barang-barangnya langsung menghilang. Tapi setelah latihan, dia berhasil memperbaikinya. Sekarang, dia mikir ada mantra lain yang mau dia uji coba. Dia pakai sihir pemanggilan, dan menjelaskan ada 2 jenis sihir pemanggilan. Yang pertama itu pemanggilan roh, dan yang kedua adalah pemanggilan kontrak, yang memanggil makhluk yang udah dia buatkan kontrak. Liam bilang dia mau pakai pemanggilan kontrak dengan cara yang nggak biasa, yaitu bikin kontrak dengan dirinya sendiri untuk memanggil tubuh kembarnya. Dan ternyata berhasil. Dia ngirimin bayangan dirinya ke kota lain buat jual barang-barangnya. Beberapa hari kemudian, dia nerima uang di kotak itemnya, dan dia jelasin kalau skill kotak item ini bisa dipakai secara bersamaan oleh 2 Liam yang terpisah. Liam bilang dia akan bikin barang-barangnya sendiri, dan bayangannya yang bakal jual, jadi dia nggak perlu repot-repot pergi sendiri. Dia mikir, sekarang dia bisa dapat banyak uang buat mencapai kehidupannya. Scene kemudian beralih ke Liam yang lagi latihan sihir melawan ilusi yang dia buat. Mereka berdua saling tembak sihir roket, dan mantra mereka saling menetralkan. Liam senang banget karena dia udah bisa mengendalikan ilusi itu, dan dia bikin ilusinya menghilang pas abangnya muncul. Abangnya bilang, kamu lagi bikin orang-orang terkesan. Para pelayan ngomong betapa bagusnya kamu dalam sihir. Liam bilang, mereka cuma melebih-lebihkan aja. Albrecht nanya, kamu mau ngapain di masa depan? Liam langsung sadar, karena Albrecht adalah anak sulung keluarga. Dia mungkin berpikir bahwa Liam mau menggantikan posisinya. Jadi Liam bilang ke abangnya bahwa dia pengen cari kerja dan jadi mandiri. Albrecht menawarkan buat ngenalin dia ke guild pemburu jika begitu. Dan scene beralih ke Liam yang berdiri di depan guild tersebut. Liam masuk ke guild tersebut, dan dia jelasin bahwa itu adalah tempat berkumpulnya para pemburu yang berburu binatang dan monster. Pas dia masuk, semua orang pada ketawa-ngetawain dia karena dia masih kecil. Liam langsung menuju ke Guildmaster, dan Guildmaster itu mengenal dia karena abang Liam merekomendasikannya. Guildmaster bilang, sebelum kami bisa menerimamu, kamu harus tes kemampuanmu dulu. Coba gunakan mantra terkuatmu ke arah saya. Liam mikir, gawat, aku nggak bisa pakai mantra terkuatku sekarang, karena aku udah kirim ilusi buat tugas. Akhirnya, dia nyerang Guildmaster dengan serangan terbaik yang bisa dia lakukan saat itu. Semua orang kaget melihat kekuatannya. Bahkan Guildmaster pun terheran-heran, bilang, kamu layak dapat lisensi rank B. Liam keluar dari guild dengan lisensinya sambil bertanya-tanya, seberapa bagus sih lisensi rank B itu? Tiba-tiba, seorang cewek mendekatinya dan memperkenalkan dirinya sebagai Asuna Aquaj. Dia bilang, kita harus berburu bersama. Liam setuju, karena ini adalah kesempatan pertamanya untuk kerjasama, dan Asuna adalah tipe cewek yang dia suka. Scene beralih ke mereka di hutan, dan Liam ingat bahwa mereka nggak ambil pekerjaan apa-apa. Asuna menjelaskan, hanya petualang dengan peringkat yang lebih tinggi yang ambil pekerjaan berburu. Kita yang peringkat P dan di bawahnya mencari makhluk berbahaya dan menaklukkan mereka. Tiba-tiba, mereka dikepung oleh beberapa serigala. Asuna kelihatan khawatir, tapi Liam langsung manggil gnomnya. Serigala-serigala itu menggigit gnom, dan gnom itu jadi besar, menekan serigala-serigala tersebut. Sementara Asuna menyelesaikan serangan dengan cepat. Scene pindah ke mereka yang menunjukkan hasil buruan serigala mereka ke guild, dan ternyata mereka berhasil berburu total 42 makhluk. Melihat ini, Guildmaster berpikir bahwa mereka cukup kuat, dan dia menawarkan mereka pekerjaan baru. Saat mereka pergi, Liam menyadar kalau Asuna kelihatan senang. Asuna menjelaskan, ini karena kita dapat pekerjaan. Ini berarti Guildmaster mengakui kekuatan kita. Liam kemudian bilang,
bahwa pekerjaan mereka kali ini adalah berburu ulat raksasa di area ini, karena akan ada orang penting yang lewat sini. Asuna bilang dia nggak terlalu suka serangga, dan Liam menjelaskan, tapi ini bukan serangga sembarangan, ini adalah monster. Karena monster punya inti sihir di tubuhnya, mereka bisa pakai sihir tingkat tinggi dan teknik bertarung. Dia bilang monster lebih berbahaya daripada binatang biasa, makanya hari ini dia nggak mau pakai ilusi. Mereka mulai melawan monster itu, tapi semua mantra Liam dan serangan Asuna ternyata nggak ada yang berhasil, jadi mereka terpaksa mundur. Asuna bilang, kalau meteor jatuh ke monster itu, mungkin kita bisa bunuh dia. Perkataan itu bikin Liam dapat Aida. Mereka berhadapan lagi dengan monster itu. Sambil Asuna mengalihkan perhatian monster, Liam melemparkan batu besar yang dia simpan di kotak itemnya ke arah monster itu. Dan akhirnya, monster itu tewas. Setelah selesai, Liam bawa 2 monster ulat yang berhasil dia bunuh ke guild. Dia jelasin, aku nemuin monster lain di sekitar sini, jadi aku juga ambil dia. Para pemburu lain penasaran, gimana mereka bisa mengalahkan monster-monster ini? Mereka mikir, kalau mereka dikalahkan dengan cara yang sama, berarti Liam punya cara pasti untuk menaklukkan monster. Guildmaster menghargai kerja keras mereka dan menawarkan untuk membayar mereka 5 kali lipat. Beberapa hari kemudian, ada seseorang yang datang ke tanah mereka, dan ayah Liam serta abangnya menyambut orang itu. Liam merasa orang ini pasti punya kedudukan penting saat dia melihat orang itu menatapnya. Scene beralih ke dalam ruangan, di mana dia dan Liam ngobrol. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai James Stanley, dan mengenali Liam sebagai salah satu anggota keluarga Hamilton. Dia langsung nanya, kamu tahu Raymond kan? Liam bingung dengan maksudnya. Jadi James menjelaskan bahwa cincin di tangan Liam adalah milik Raymond. James penasaran, kamu ambil dari Raymond setelah membunuhnya? Tapi Liam langsung menjawab, enggak, ini dikasih sama guruku. Dia pun menjelaskan seluruh cerita kepada James, dan James sambil tertawa berkata, memang sifat dia banget. Dia selalu pergi ke tempat berbahaya. James terkejut karena gurunya ternyata sudah mengambil seorang murid, dan dia minta Liam untuk menunjukkan kemampuannya. Dia bilang, coba serang penjaganya Simon dengan mantra terkuatmu. Simon pun langsung bikin perisai untuk melindungi diri. Liam bersiap untuk mengeluarkan mantra, mengingat bahwa dia baru saja menemukan bahwa mantra pengucapan bisa sementara meningkatkan batas atas kekuatan sihir yang bisa dia keluarkan. Dia jelasin, kita bisa pakai kata-kata yang diresonansi dengan kita sebagai pengucapan. Dia lalu menggunakan nama penyanyi favoritnya untuk meluncurkan 11 sihir misil api sekaligus. Dia menambahkan, tanpa pengucapan, aku hanya bisa mengeluarkan 7 mantra. Tapi dengan pengucapan, aku bisa nambah jadi 11 sihir. Sihirnya berhasil menembus perisai Simon dan bikin Simon sedikit terluka. James senang banget melihat kemampuan Liam. Dia sadar, karena Liam adalah seorang pemburu, dia pasti berharap untuk mandiri di masa depan. Jadi dia menawarkan untuk memberikan gelar kesatria kepada Liam. Gelar ini akan membantunya menjadi independen. James menjelaskan bahwa Liam akan tetap bersama keluarga Hamilton sampai dia dewasa. Dan Liam pun menerima tawaran itu. Scene beralih ke saat Liam menyelesaikan upacara untuk jadi kesatria. Dan James bilang, nggak ada yang khusus yang harus kamu lakuin untuk menjalani peranmu ini. Liam yakin bahwa ayahnya pasti merasa bingung tentang ini. Soalnya dia pasti berharap Liam bisa menggunakan kekuatannya untuk keluarga. Liam ingat benar, dan dia memang sempat berurusan dengan ayahnya pas dia bilang tentang hal ini. James nyuruhnya untuk nggak kepikiran. Karena dia masih bisa membantu ayahnya dengan cara lain, dan semua pencapaian Liam tetap akan menjadi milik keluarga Hamilton. James kemudian mengubah topik dan bilang, gurumu, Raymond, kadang suka iseng loh. Ada sesuatu yang aneh terjadi padanya belakangan ini. Liam langsung ingat bahwa memang ada sesuatu yang aneh. Dia lalu menjelaskan bahwa ketika dia belajar skill kotak item, dia menyedot air dari danau terdekat buat ngetest, dan dia menemukan 100 kg debu emas dan sebuah surat di dalam kotak itemnya. Dia menemukan bahwa surat itu dari gurunya, dan gurunya mengucapkan selamat karena dia berhasil menguasai mantra itu. Gurunya juga bilang kalau dia yang menaruh debu emas di danau sebagai hadiah kelulusan untuk Liam. Gurunya bilang kalau dia merasa tidak enak karena menerima emas itu. Dia bisa selalu mencari tahu kenapa dia meninggalkan persis 100 kg debu emas. Dan dia bisa anggap ini sebagai ujian kelulusan.
Dengar ini, James langsung bilang bahwa emas yang Liam dapat itu hanyalah sebuah jebakan, dan itu cuma bagian dari teka-teki untuk mendapatkan hadiah kelulusan yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, Liam pergi ke danau yang sama lagi, menyerap air ke dalam kotak itemnya sekali lagi. Dia bingung, apa sih maksud gurunya itu? Dia akhirnya menyadari bahwa ini pasti ada hubungannya dengan debu emas itu. Jadi dia keluarkan hanya debu emas itu dari danau. Begitu dia melakukannya, sebuah lingkaran sihir muncul, mengungkapkan ruangan rahasia bawah tanah. Liam masuk ke dalam ruangan itu dan menemukan sebuah grimoire dan sebuah catatan. Dia baca catatannya, dan di situ dijelaskan bahwa grimoire tingkat maksimal ini adalah hadiah kelulusan yang sebenarnya untuknya. Dan gurunya tidak pernah bisa menggunakannya, tapi dia berharap Liam bisa menggunakannya. Liam tahu bahwa buku itu memuat sihir yang disebut Another World, dan dia langsung mulai berlatih mantra tentang dunia lain itu. Sesuai dengan petunjuk yang ada di grimoire, Liam berusaha keras untuk menguasai mantra itu. Siang berganti malam, tapi dia belum berhasil menguasainya. Namun dia tidak menyerah, dia begadang semalaman, dan keesokan paginya, dia akhirnya bisa mengeluarkan mantra itu dengan sukses. Mantra tersebut menciptakan sebuah pintu, dan dia melangkah masuk. Setelah masuk, dia menemukan ruang kosong. Dia baca grimoire-nya, dan dia belajar bahwa mantra ini bisa menciptakan ruang di dunia lain yang berbeda dari dunia tempat dia berada. Ukuran ruang itu tergantung pada kemampuan dan kekuatan sihir pembuat, dan dia bisa nyimpan barang di sini, sama seperti kotak item. Tapi yang bikin menarik, dia juga bisa menyimpan makhluk hidup di dalamnya. Liam mulai berpikir, mungkin dia bisa membangun markas rahasia di tempat ini, dan dia mengucapkan terima kasih kepada gurunya atas hadiah ini. 1 bulan berlalu, dan kita lihat Liam dan Asuna sedang melawan seekor katak raksasa. Dia memanggil 5 salamander untuk menyerang katak itu, tapi serangan mereka tidak berhasil, dan katak itu siap untuk menyerang mereka. Liam dan Asuna mundur ke dalam gerbang dunia lain untuk menghindari serangan katak raksasa itu. Lalu mereka mulai menyerang balik. Setelah berhasil, kita lihat mereka menyerahkan batu sihir ke Guild. Guild Master terkejut melihat mereka berhasil menyelesaikan tugas itu. Karena itu, termasuk pekerjaan dengan kesulitan peringkat A. Dia berterima kasih kepada Liam untuk ini, tetapi tidak menganggap. Dia bilang ke Asuna, aku nggak bermaksud begitu. Asuna sih nggak keberatan, karena dia tahu dia masih lemah dibandingkan Liam. Dia akan tertinggal jauh. Guild Master kemudian bilang, kalau gitu, kamu sebaiknya jadi familiarnya dia. Dia menjelaskan, begitu kamu masuk ke dalam kontrak dengan Liam, kamu nggak akan bisa menolak perintahnya lagi. Tapi, tergantung pada kekuatan Master, kemampuan familiar akan ikut meningkat juga. Asuna langsung excited dengar ini dan minta Liam untuk segera membentuk kontrak. Liam mengingetin dia untuk pikir-pikir dulu, karena setelah ini dia nggak bisa bilang tidak lagi. Asuna nggak masalah sama sekali, karena dia tahu Liam nggak bakal ngelakuin hal aneh. Karena Asuna begitu ngotot, Liam setuju untuk membentuk kontrak dengan dia. Begitu kontrak terbentuk, Asuna tiba-tiba menghilang dari depan Liam dan muncul di belakangnya. Liam bingung dan nanya, apa yang kamu lakukan tadi? Asuna menjelaskan, aku hanya bergerak cepat. Dia menambahkan, begitu kita buat kontrak, aku dengar suara yang bilang aku sekarang punya skill unik bernama Speedster. Liam jadi bertanya-tanya, apakah ini yang seharusnya terjadi dalam kontrak familia, sambil mikir bahwa dia perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang ini. Tapi, mereka butuh seseorang yang mau melakukan kontrak lagi. Asuna bilang, aku tahu orang yang tepat, ayo pergi ke Jody. Jody ini adalah pemburu veteran yang banyak bantu Asuna untuk berbagai hal. Asuna yakin Jody akan jadi tambahan yang hebat untuk tim mereka. Jadi Liam pun menjelaskan semuanya ke Jody, dan dia setuju untuk bantu mereka. Setelah itu, kita lihat bahwa Jody sudah membentuk kontrak dengan Liam. Kontrak itu membuat Jody jadi terlihat lebih muda, dan dia juga mendapatkan skill unik. Asuna nanya ke Jody, skill kamu itu bisa ngapain? Jody keluar sebentar dan kembali membawa beberapa sandwich. Dia bilang ke seorang pemburu yang terluka, coba makan ini. Begitu si pemburu makan sandwichnya, luka di tubuhnya langsung sembuh. Jody menjelaskan bahwa kemampuan masaknya bisa menyembuhkan luka, dan semua orang jadi excited dengar kabar ini. Beberapa hari kemudian, James datang untuk bicara dengan Liam. Dia bilang, putri pertama kerajaan Jamel bernama Scarlett bakal datang ke sini sebentar lagi.
James menjelaskan bahwa putri itu tertarik dengan Liam setelah mendengar cerita tentang keberaniannya, dan dia khususnya ingin melihat familiarnya. James minta Liam untuk mengadakan demonstrasi, tapi Liam ragu. Apa aku bisa menolak? Familiarku adalah temanku, mereka bukan tontonan untuk dilihat orang-orang. Dia mikir, karena familiarnya tidak bisa menolak perintahnya, dia tidak mau meminta mereka untuk melakukan apapun. James mengingatkan, tapi ini tentang putri. Tapi Liam tetap nggak peduli dan keluar dari ruangan. Kita kemudian tahu bahwa pembantu yang ada bersama James sebenarnya adalah Putri Scarlett yang menyamar. James pun minta maaf kepada Scarlett karena tidak bisa memenuhi permintaannya. Scarlett bilang dia tidak keberatan, tapi penasaran, apakah Liam akan bisa mengatakan hal yang sama ketika bertemu wajah tinganku. Besoknya, Liam dipanggil buat ketemu Putri Scarlett. Kali ini dia nggak nyamar. Jadi Liam harus hati-hati banget gimana cara dia ngomong sama putri itu. Liam masuk ke istananya dan langsung berlutut di depannya. Tapi Scarlett pengen langsung ke intinya. Jadi dia minta dibawain kursi buat Liam, duduk dan nyebutin kalau dia udah dengar cerita soal Liam, ngalahin ulat berbaju zirah dan kat raksasa. Apalagi, dia benar-benar kagum Liam bisa ngalahin kata itu tanpa pakai sihir tingkat tinggi. Karena ini pertama kalinya ada yang berhasil lakuin itu. Tapi, sebenarnya dia lebih penasaran sama familianya Liam. Jadi, dia minta Liam buat tunjukin apa aja yang bisa mereka lakukan. Liam bisa tahu kalau Scarlett lagi coba pakai kekuasaannya untuk maksa dia nurut. Tapi permintaannya nggak bisa diterima gitu aja. Scarlett nanya, emangnya Liam beneran mau nolak permintaan langsung dari bangsawan? Tapi, apapun akibatnya nanti, Liam tetap teguh dengan jawabannya. Dan nggak mau sama sekali bikin teman-temannya jadi tontonan. Dia udah siap banget nerima kemarahan Scarlett karena menolak permintaannya. Tapi, yang bikin kaget, Scarlett malah ketawa terbahak-bahak. Liam adalah orang pertama yang dia temui, yang benar-benar setia sama nilai moralnya. Bahkan di hadapan otoritas yang lebih tinggi. Dan menurut Scarlett itu lucu banget. Jadi dia mau kasih hadiah ke Liam. Scarlett atur bahwa mulai sekarang, Liam bakal dapat gelar Baron. Liam panik banget karena merasa belum ngelakuin apa-apa yang layak dapat gelar sehebat itu. Tapi Scarlett suka sama Liam, dan dia kan putri, jadi bisa lakuin apa aja yang dia mau. Dengan begini, status keluarga Liam tetap terjaga sebagai orang yang punya pengaruh. Tapi ada lagi sesuatu yang lain yang Scarlett mau kasih ke Liam. Scarlett ngasih Liam sebuah grimoire kontrak familiar, dan Liam tuh jauh lebih senang dapat ini dibanding jadi Baron. Jadi dia berterima kasih banget sama Scarlett dan langsung pergi dengan gembira buat latihan dengan grimoire barunya. Nggak lama setelah itu, Liam duduk di hutan sambil baca grimoire-nya. Dia bisa pakai mantra-mantranya dengan cukup gampang. Tapi sampai dia menguasai bukunya, kontraknya belum bisa dibuat. Pas lagi latihan, dia lihat Bruno datang menghampirinya. Dan Liam kaget banget, karena Bruno kan udah lama nikah dan pergi dari rumah. Liam nanya kenapa Bruno datang. Tapi Bruno sih nggak punya alasan khusus. Dia cuma pengen nongkrong bareng adiknya. Terutama sih buat ngucapin selamat langsung ke Liam karena jadi Baron. Yang mana itu adalah pencapaian gede banget. Dia bilang ke Liam kalau sekarang dia secara peringkat lebih tinggi dari ayah mereka. Tapi Liam nggak ngerti maksudnya apa, karena ayah mereka kan seorang Count, dan Liam cuma Baron. Bruno menjelaskan bahwa walaupun Baron itu peringkatnya lebih rendah dibanding Count lainnya, di negara ini, para bangsawan dibagi jadi beberapa kategori. Intinya, ada yang mendapatkan gelarnya karena prestasi mereka sendiri, dan ada juga yang mewarisi gelarnya. Jadi, pastinya orang-orang yang dapat gelar dengan usaha sendiri dianggap lebih mengesankan. Liam nggak tahu sama sekali kalau sistemnya kayak gitu. Tapi meskipun sekarang dia lebih tinggi peringkatnya dari ayahnya, dia sih nggak mau terlalu peduli, karena dia cuma pengen belajar sihir. Sewaktu Liam lagi jalan lewat lorong, dia ketemu Albrethid, jadi dia sapa dia. Tapi Albrethid malah ngeselin dengan cara mengabaikannya, bikin Liam bingung kenapa Albrethid marah. Sementara itu, Albrethid benar-benar marah besar karena adik kecilnya yang bodoh ini kok bisa bikin dirinya kelihatan kalah. Saat dia lagi jalan, dia dengar dua pelayan ngobrolin tentang betapa banyaknya pencapaian Liam baru-baru ini, dan dia sangat tersinggung dengan itu. Dia langsung teriak ke mereka dan bilang, kalau mereka anggap Liam segitu kerennya, mungkin mereka mending keluar dan kerja buat Liam aja. Para pelayan sadar kalau Albrethid cemburu sama Liam,
Jadi mereka buru-buru minta maaf, biar nggak bikin dia marah. Tapi Albrecht belum selesai. Dia nanya ke pelayan-pelayan itu, apa mereka pikir Liam lebih baik dari dia? Jawabannya sih jelas banget. Soalnya salah satu dari mereka adalah jenius sihir yang udah dapat gelar di umur 12 tahun. Sementara yang satunya lagi cuma anak manja yang nggak punya prestasi berarti dalam hidupnya. Tapi pelayan-pelayan itu pengen tetap kerja. Jadi mereka nggak berani bilang gitu, dan malah bilang ke Albrecht kalau dia lebih baik dari Liam. Albrecht pun pergi dengan kesal, dan dia bertekad buat buktikan kalau dia memang lebih baik dari Liam. Jadi dia berjanji bakal mencapai sesuatu juga. Keesokan harinya, Liam ketemu Asuna dan Jody di kota. Dan mereka bertiga kelihatannya udah cukup populer. Kebanyakan sih karena Jody dan Asuna yang cantik. Makanya setiap cowok di kerumunan ngeliatin Liam dengan tatapan iri. Liam pun pengen mereka bertiga resmi bentuk party, tapi dia nggak mau maksa mereka ke sesuatu yang nggak mereka mau. Jadi dia nanya apakah mereka setuju. Baik Asuna maupun Jody nggak punya alasan buat nolak ide Liam, jadi mereka setuju buat bentuk party bareng dia. Dan tahu-tahu, di hari yang sama mereka langsung meresmikannya. Nggak lama setelah itu, mereka semua berangkat ke hutan buat misi. Jody pakai busur dan panahnya buat nembak serigala di leher. Dan sementara itu, Asuna langsung lari dan selesaiin tugasnya dengan pedangnya. Liam pun puji Asuna karena dia jadi jauh lebih cepat sejak jadi familiarnya Liam. Ngomong-ngomong tentang peningkatan, Jody juga nyadar kalau dia udah nggak punya penglihatan seperti nenek-nenek lagi, berkat kontrak yang bikin dia jadi muda lagi. Liam nanya, apa selama ini punya penglihatan yang lebih baik itu bagus? Dan Jody bilang, dia pasti nggak bakal nolak punya penglihatan yang lebih baik, apalagi dia kan seorang pemanah. Nah, kalau gitu, Liam angkat tangan dan cast spell peningkatan ke mata Jody, biar dia bisa lihat jauh banget dibanding sebelumnya. Asuna lihat dan nanya ke Liam tentang apa yang dia baru lakuin. Jadi Liam jelasin bahwa dia baru pakai spell peningkatan dasar buat kasih Jody penglihatan yang lebih baik. Asuna mikir kalau itu keren banget, jadi dia minta Liam buat cast spell peningkatan juga ke dia. Tapi Liam gak ngerasa itu ide yang baik. Dia mungkin bisa tingkatkan kekuatan tubuh Asuna, tapi itu berisiko karena ada kemungkinan besar dia bakal patah tulang karena tekanan dari kekuatan barunya. Tapi, kalau untuk peningkatan mata itu, mungkin tidak apa-apa. Jody dan penglihatan yang ditingkatkan itu jadi sangat hebat. Dengan penglihatan jauh, Jody hampir bisa nembak apa aja yang ada dalam jangkauan busurnya. Dan semua itu berkat Liam. Jadi dia benar-benar berterima kasih. Setelah seharian berburu, Liam dan yang lainnya balik ke guild. Tapi mereka kaget banget karena tempatnya berantakan total. Mereka nanya ada apa, dan diberitahu kalau Albrecht yang bikin kekacauan besar dengan merusak segel hutan. Liam langsung nyadar bahwa Albrecht pasti nyoba ngalahin monster yang disegel di hutan karena cemburu yang berlebihan. Dan dia ngerasa itu adalah salahnya. Jadi dia langsung lari ke hutan buat ngecek situasinya. Dia dan yang lainnya segera sampai di lokasi, dan situasinya jauh lebih parah dari yang mereka bayangkan. Puluhan tentara terluka parah, dan banyak lagi yang udah meninggal. Bikin Liam benar-benar takut. Kemudian, dia lihat Albrecht tergeletak di tanah dalam keadaan terluka. Jadi dia langsung lari mendekatinya buat periksa. Tapi begitu Albrecht lihat Liam, dia langsung bangkit dengan panik dan mulai teriak bahwa dia belum gagal. Tiba-tiba, kepala guild datang bawa tongkat dan langsung memukul Albrecht di kepala. Karena situasinya udah cukup gila sebagaimana adanya. Asuna dan Albrecht lari ke hutan buat ngecek situasinya, supaya Albrecht nggak ketemu sosok bangsawan gila dan insecure yang lagi berkeliaran. Begitu Albrecht digiring pergi, kepala guild mendekati Liam dan bilang kalau dia senang Liam datang. Asuna nanya tentang apa yang terjadi. Jadi dia dijelaskan bahwa iblis naga, Radon, dulunya disegel di hutan ini berkat kerja keras kakek buyut Liam. Tapi Albrecht ngerusak segel itu yang berusaha bunuh Radon, tapi gagal. Jadi sekarang Radon bebas berkeliaran. Mereka tahu cara buat menyegel kembali makhluk itu. Dan kepala guild udah ngumpulin semua orang yang perlu untuk lakuin itu. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mereka buat melakukannya lagi. Itu adalah anak-anak Radon. Little Radon inilah yang sebenarnya bikin semua kerusakan di sini. Dan kalau kerusakan sebesar ini bisa ditimbulkan oleh naga kecil, coba bayangin apa yang bisa dilakukan oleh Radon yang asli. Untungnya, karena Radon udah dipenjara begitu lama,
butuh sekitar seminggu untuk dia mendapatkan kembali kekuatannya dan menyerang. Jadi, kalau mereka bisa mengunci kembali Radon sebelum waktunya, mereka bisa menghindari bencana. Liam berencana untuk membantu sebisa mungkin. Jadi dia langsung berlari ke lokasi Radon dan menemukan dijaga oleh 3 Little Radon. Little Radon itu nggak terlalu besar, jadi Asuna coba peruntungannya dan berlari untuk menyerang. Tapi pas dia maju, salah satu Little Radon nembak bola api ke arahnya. Meskipun dia bisa menghindar, tapi pohon di belakangnya hancur berantakan. Liam juga nyoba menyerang pakai Magic Missiles, tapi Radon itu ngelawan dengan bola api mereka. Jadi Liam bingung harus ngapain lagi. Spell serangan terkuatnya nggak mempan sama mereka, tapi dia masih punya satu trik lagi yang bisa dicoba. Jadi dia suruh Asuna untuk bawa Jody dan lari. Semua Radon langsung menerjang ke arah Liam, tapi sebelum itu terjadi, dia membuka gerbang dunia lain, dan pas banget mereka masuk ke dalamnya. Jadi sekarang mereka semua terjebak di dalam. Kepala guild nggak percaya Liam bisa ngalahin ketiga Little Radon sendirian, dan Liam juga ngerasa kaget karena itu benar-benar menegangkan. Sekarang Little Radon nggak bisa ganggu lagi. Kepala guild minta semua orang mulai menyegel Radon lagi. Sementara itu, Asuna dan Jody kembali ke sisi Liam dan dia ngerasa lega Liam baik-baik saja. Mereka nanya ke Liam tentang spell yang dia pakai buat ngalahin Little Radon. Jadi Liam jelasin bahwa itu adalah spell yang buat menciptakan dimensi terpisah. Dia menjebak Little Radon di situ. Dan gak ada risiko mereka bisa kabur, karena di level penguasaannya sekarang, setiap kali dia menutup gerbang, semuanya yang ada di dalam dimensi itu langsung menghilang. Tiba-tiba, Liam dengar suara di kepalanya, dan dalam detik berikutnya, dia terhubung ke dalam pikiran Radon. Radon nyebut Liam sebagai manusia dengan jiwa yang luar biasa, dan nanya siapa dia. Tapi Liam gak ngerti pertanyaannya, karena sepanjang yang dia tahu, dia cuma manusia biasa. Liam mungkin bilang gitu, tapi Radon gak yakin karena dia bisa jelas lihat bahwa tubuh dan jiwa Liam itu gak cocok. Liam nyadar bahwa dia bukan hanya manusia biasa, dan mungkin Radon ngarah ke fakta bahwa dia bereinkarnasi ke dalam tubuh Liam Hamilton. Jadi, dia bertanya-tanya apakah Radon tahu alasan dibaliknya. Tapi sayangnya, Radon gak tahu. Yang dia tahu adalah bahwa hidup Liam bakal menjadi sangat menarik, jadi dia mau ngajak kerjasama. Radon ingin menemani Liam sepanjang hidupnya, dan dia berjanji tidak akan membawa bahaya bagi Liam atau orang-orang di sekelilingnya jika Liam setuju. Sebenarnya, Radon menawarkan untuk membantu Liam mengembangkan keterampilan yang sudah dia miliki, dan Liam gak merasakan permusuhan dari Radon. Akhirnya, dia setuju dengan kesepakatan itu. Tiba-tiba, tubuh Radon mulai mendematerialisasi dan terserap ke dalam jiwa Liam, meninggalkan tanda naga di tangannya. Liam bisa merasakan kekuatan Radon mengalir di seluruh tubuhnya. Jadi dia memutuskan untuk coba-coba dan menembakkan Magic Missile ke langit. Yang mengejutkan, sekarang dia bisa mengontrol dan menembakkan 11 spell sekaligus. Ini pasti berkat dorongan kekuatan yang Radon berikan. Tapi, penggunaan kekuatan Radon nampaknya punya efek samping negatif. Karena semua orang di sekitar Liam mulai menderita sakit kepala karena terpapar efek dematerialisasi itu. Liam memperhatikan semua orang kesulitan dan nyadar kalau mananya jadi penyebabnya. Jadi dia menekan efek itu dan minta maaf karena bertindak sembarangan. Sebagai cara untuk menunjukkan kesungguhannya, dia menawarkan kepada kepala guild 10 kg debu emas dan bilang agar digunakan untuk membayar perawatan orang-orang yang terluka parah dalam pertarungan ini. Malamnya, Liam mengadakan pertemuan dengan ayahnya, dan ayahnya sangat berterima kasih atas apa yang Liam lakukan karena itu mencegah bencana besar yang bisa disebabkan oleh kebodohan Albrecht. Dia juga dengar kalau James masih ada di kota. Jadi kabar tentang kekuatan terbesar Liam menyebar, bahwa dia bisa melindungi dirinya sendiri dari Radon. Prestasi Liam pasti akan sampai ke ibu kota kerajaan segera. Malam itu Liam pergi tidur, dan begitu bangun keesokan paginya, dia nyadar kalau ada 2 spell baru yang muncul di kepalanya. Dia buru-buru keluar buat nyoba spellnya, dan setelah berjam-jam belajar, akhirnya dia bisa pakai salah satunya dan memanggil Little Radon. Dengan sedikit lebih banyak latihan, Liam bisa bikin Little Radon ini berguna untuk pertempuran, tapi untuk sekarang, dia cuma jadi peliharaan lucu. Sementara Liam lagi main dengan Little Radon, Putri Scarlet kebetulan datang dari belakang, dan dia mengenali magic yang digunakan Liam.
Scarlett pun bisa memanfaatkannya untuk keuntungannya. Dia udah tahu kalau Liam itu mengesankan, tapi nggak nyangka dia bisa menggunakan sihir suci di umur yang segitu muda. Tapi sebenarnya itu bukan alasan utama Scarlett datang hari ini. Dia datang untuk memberikan Liam hadiah atas keberhasilannya mengalahkan iblis naga. Dia pengen banget memberikan Liam gelar bangsawan yang lebih tinggi, tapi para bangsawan lainnya benar-benar menentang ide anak tanpa tanah yang dipromosikan begitu sering. Jadi sebagai gantinya, dia memutuskan untuk memberinya gelar Order of the Phoenix, kelas ketiga. Scarlett meminta Liam menerima penghargaannya karena agar rakyat merasa tenang. Dia juga mau kasih Liam kesempatan status yang lebih tinggi. Dia mungkin bisa ngakuin dia sebagai pahlawan negara mereka, tapi tergantung detail cara mengalahkan sang naga. Tapi Putri Scarlett benar-benar terkejut ketika tahu kalau Liam menyerap iblis naga itu. Dia pikir ini berarti dia salah total tentang Liam. Karena dia pernah lihat Liam pakai sihir suci, dan dia jadi ragu akan dirinya sendiri. Apapun itu, dibilang ke Liam buat nyimpan detail itu sebagai rahasia apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Liam dapat peti yang penuh dengan 3.000 koin emas sebagai uang tutup mulut. Dia nggak ngerti kenapa Putri sampai mau dia tetap diam. Tapi dia harus ikuti aja. James mengundang Liam ke kastilnya buat ngobrol, dan dengan penasaran nanya apakah Liam benar-benar udah belajar cara pakai sihir suci. Tapi Liam nggak bisa bilang gara-gara janji sama Putri Scarlett, dan jadinya dia bingung banget. James ngeliat wajah Liam yang kelihatan cemas, dan dia cepat-cepat jelasin maksudnya. Dia bilang dia excited banget sama keberhasilan Liam. Dia yakin deh kalau pencapaian Liam tuh udah cukup buat bikin dia tetap di keluarga bangsawan. Tapi, ada satu hal yang bikin dia curiga, yaitu Putri Scarlett ngirim hadiah buat keluarganya Liam setelah ngalahin naga tanpa minta izin dulu dari raja. Kata orang-orang yang lihat kejadian itu, naga raksasa itu jadi cahaya terang dan masuk ke tubuhnya Liam. Makanya James kira Liam bikin kontrak sama si naga raksasa itu. Liam pasti udah belajar sihir sucinya. Liam, yang udah dapat cukup banyak sogokan dari Putri Scarlett buat diam, pengen banget bohong, tapi karena otaknya lagi ngeblank, dia malah nggak sengaja bilang yang sebenarnya tanpa tekanan sama sekali. Dia ngaku kalau dia udah belajar beberapa mantra suci, dan langsung malu sendiri, sambil minta maaf dalam hati ke Putri karena nggak sengaja keceplosan. James seneng banget Liam jujur dan minta dia buat nunjukin sihir yang udah dia pelajari, biar James bisa ngerti seberapa hebat talenta si Liam. Makanya Liam pakai kemampuan sihir suci yang namanya All Clear ke James, sambil bilang kalau sihir itu bisa ngilangin semua efek negatif, bahkan yang kayak racun dan pembekuan. James langsung ngerasain efeknya, dan bilang ternyata ada alasan bagus kenapa sihir suci itu dipakai, yang disebut juga sebagai sihir para dewa. Biar Liam punya gambaran kenapa sihir suci dianggap sihir dewa, James cerita tentang perang 3 naga besar. Dalam perang ini, di zaman dulu banget, 3 naga besar itu saling bertarung terus-menerus buat bertahan hidup. Suatu malam yang mencekam, perang itu tiba-tiba selesai dengan satu naga keluar sebagai pemenang setelah ngalahin 2 lainnya. Ada legenda yang bilang kalau naga itu bisa menang karena ada yang pakai sihir suci buat bantuin dia. Ceritanya lanjut, naga yang menang itu ngajak manusia buat jadi partnernya. Bareng-bareng, mereka pakai sihir suci buat bikin sebuah negara. Negara yang sekarang Liam tinggali dengan damai. Walaupun orang mungkin kira naganya nikah sama manusia dan punya anak, James punya pendapat lain. Dia tebak kalau naganya sebenarnya diserap sama manusia. Sama kayak Liam yang nyerap naga jahat yang sekarang, Radon, dan mereka bersatu. Ini berarti Liam lagi ngebangun ulang legenda pendirian negara mereka. Dan itu kenapa James khawatir bukan cuma buat Liam, tapi juga untuk keluarganya. Kalau Radon emang salah satu dari 3 naga besar yang tidur setelah pisah dari manusia terdahulu, berarti keluarga Hamilton udah nyegel pendiri negara ini. Itu bakal bikin pencapaian mereka jadi nggak berarti, dan cukup buat ngilangin status kebangsawanan semua orang di keluarga itu. Dan ada lagi masalah yang lebih besar. Karena naga itu udah disegel selama bertahun-tahun, kemungkinan dia pengen balas dendam dan merencanakan hal buruk buat negara karena ketidakberdayaan mereka. Walaupun sebenarnya ini nggak benar, Liam sekarang harus buktikan hal itu. Dalam keadaan apapun, Liam mutusin buat kembali menata semuanya, bilang pembicaraannya dengan Radon dan meyakinkan James bahwa naga itu sama sekali nggak dendam.
Dia janji kalau Radon cuma nyatu sama dia karena tertarik sama hidupnya Liam. Dengar penjelasan ini, James cuma bisa menyimpulkan bahwa Liam adalah penyelamat negara mereka. Akhirnya, James ngizinin Liam buat pergi, dan Liam langsung meluncur ke kota, di mana dia ketemu Asuna dan Jody, dua teman setianya. Asuna tiba-tiba nyamperin, pegang tangan Liam, dan narik dia menjauh dari kerumunan sebelum mereka sempat ngeliatnya. Liam bingung banget, jadi Asuna jelasin kalau setelah para petualang dengar tentang pencapaian hebatnya, semua orang pengen masuk ke kelompok petualangannya, dan udah resmi daftar. Dia kasih Liam daftar panjang orang-orang yang pengen gabung, meminta Liam memilih calon anggota itu sendiri, karena dia pemimpinnya. Kemudian, Liam pulang ke rumah dan dengar dari pelayan bahwa dia udah dapat ratusan lamaran pernikahan, sebelum dia sempat ngeliat satupun. Kakaknya, Bruno, datang dan wotot supaya Liam nikah sama cewek yang dia pilih. Tapi sebelum itu, Bruno pengen tahu prestasi apa yang udah dicapai Liam. Sampai-sampai bangsawan tingkat tinggi aja pengen dia jadi bagian dari keluarga mereka. Tentu saja, Liam nggak bisa ngasih tahu soal dia yang nyerap naga, karena janji yang dia buat sama Putri Scarlet. Jadi, dia pakai wajah santai terbaiknya dan berharap Bruno cepet-cepet pergi. Hari itu, si Liam ngajak Asuna dan Jody ke hutan. Dia pakai sihir Otherworld buat bawa mereka ke dimensi lain, di mana dia udah bangun rumah sendiri, dengan bangga ngasih tahu kalau dia udah menguasai sihir itu. Dia nunjukin rumahnya ke Asuna dan Jody, dan biar suasananya lebih alami, dia manggil roh gelap tingkat rendah buat bikin suasana gelap dan buat simulasi malam hari. Dia juga manggil roh api Salamander buat nyalain perapian. Pas Jody bilang kalau masih terlalu gelap dan roh gelap seharusnya bisa ngatur level kegelapan, Liam baru nyadar kalau roh itu belum mampu buat itu. Jadi, dia mutusin buat tingkatin jadi roh tingkat menengah dan jadiin dia familiar, biar dia bisa berevolusi. Sekarang, roh gelap itu bisa ngontrol pencahayaan dan ngebungkus ruangan dengan level kegelapan yang lebih alami. Dengan bantuan cincin yang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sihir, Liam menyerap roh gelap itu. Setelah belajar cara manggil roh tingkat menengah, dia juga naikin level roh salamandernya. Dia jadi versi yang udah berevolusi dan tingkat menengah. Dengan cara yang sama, dia tingkatin familiar lainnya, nyimpen mantera pemanggilan mereka di cincin dan belajar semuanya sekaligus. Seneng banget dengan kemajuannya, Liam gak sabar pengen menguasai semua mantera ini. Sihir emang adalah tempat di mana semangat sejatinya terletak. Karena permintaan Radon, Liam pergi ke hutan. Gak lama setelah itu, Radon manggil Liam buat summon anaknya. Untuk itu, dia pakai mantera pemanggilan yang udah dia latih. Dan akhirnya dia berhasil memanggil naga muda. Yang mengejutkan, naga itu bawa Liam ke desa peri, dan dia ngeliat mereka lagi seru-seruan. Tapi kesenangan mereka nggak bertahan lama pas mereka melihat Liam dan naganya. Mereka langsung kabur buat selamatkan diri, dan cuma berhenti pas Liam bilang kalau dia dikirim oleh Radon. Sebagai bukti, dia angkat naga muda itu, dan pas mereka ngeliat, mereka percaya apa yang dia bilang. Selain itu, Liam juga ngasih tahu kalau dia dikirim buat melindungi mereka, karena mereka adalah korban manusia serakah yang berburu mereka demi sayap mereka yang sangat berharga. Untuk melindungi mereka waktu itu, Radon udah bikin penghalang, tapi sekarang dia pengen Liam nerusin pekerjaannya. Buat mulai, dia mulai mantra kontrak ke salah satu dari mereka dan ngasih nama Reina. Mantra ini bikin peri kecil itu berubah jadi elf dewasa. Ngeliat ini, yang lainnya pada kagum. Bahkan Rajan juga nggak tahu kalau peri bisa berevolusi jadi elf. Tindakan ini bikin Liam dapat ceramah tentang bagaimana memberi nama makhluk bisa bikin mereka berevolusi menjadi bentuk yang lebih baik. Karena peri-peri itu udah beberapa dari mereka berevolusi, mereka semua juga menginginkan hal yang sama. Tanpa buang-buang waktu, dia langsung kasih nama ke semua peri. Setelah ngasih nama ke semua peri, mereka ngucapin terima kasih dan ungkapin cinta mereka ke Liam. Setelah itu, mereka pengen tahu apa yang bisa mereka lakuin buat dia sebagai familiar. Kemudian, Liam yang baik ini menginstruksikan mereka buat bikin desa buat tinggal. Dia minta Reina, peri pertama yang dia evolusikan, buat jadi ketua desa, dan Reina dengan bahagia nerima tawaran itu. Sementara para elf mikirin gimana caranya bikin rumah, Liam udah kelelahan. Saat itu, dia ngerasain kekuatan sihir datang dari hutan. Dia jalan-jalan nyari tahu, dan tiba-tiba dia nemuin pohon raksasa dengan buah bercahaya. Reina yang ngikutin dia selama nyari tahu,
bilang kalau itu cuma kumpulan kekuatan sihir yang udah dikumpulin oleh peri-peri. Saat itu juga, naga ngomong buat dia makan buah itu, dan Reyna setuju. Tanpa ragu, dia potong buah itu dari pohonnya dan langsung gigit sebesar-besarnya kayak orang kelaparan. Begitu dia makan, dia mulai bersinar dan kekuatannya meningkat drastis. Dia baru nyadar setelah nembak beberapa proyektil sihir. Dengan hati yang senang, dia ninggalin desa itu. Keesokan harinya, Liam balik lagi buat ngecek perkembangan para elf. Dan dia kecewa banget lihat betapa jeleknya cara membangun rumah mereka. Upaya mereka bikin rumah ternyata cuma jadi kumpulan kayu dan daun yang gak karuan. Karena memang gak ngerti cara buat rumah, soalnya mereka kan gak pernah ikut kelas pertukangan. Sambil Liam mikirin solusi terbaik, tiba-tiba mereka dengar teriakan kencang dari jauh. Cepat-cepat mereka lari ke sana, dan ternyata ada segerombolan bandit yang baru aja menangkap salah satu elf. Pas mereka lihat Liam, mereka ngira dia cuma anak kecil. Yang gak bisa disalahin juga sih, soalnya dia memang kelihatan seperti itu. Salah satu dari mereka langsung menyerang Liam, tapi dia langsung nembak para bandit itu pakai proyektil sihirnya. Setelah itu, yang lainnya juga ikut menyerang. Dan dia manggil kloningnya, yang langsung gabung buat nembak sisa-sisa bandit itu dan mengalahkannya. Melihat pertarungan ini bikin para elf terpesona. Sementara itu, Liam khawatir kalau daerah ini nggak aman buat mereka. Dia pakai sihir Another World buat melindungi mereka. Awalnya, dia pikir itu nggak cukup besar buat para elf, tapi ternyata lebih gede dari yang dia kira berkat buah kekuatan sihir yang dia makan sebelumnya. Setelah nyadar hal ini, dia meminta para elf buat masuk ke dalam agar mereka pergi ke tempat yang lebih aman. Begitu para elf nyampe lokasi baru, mereka terkejut betapa cepatnya perjalanan itu. Dia bilang kalau mereka dibawa ke tanahnya Hamilton supaya mereka aman dari bandit. Tindakan kebaikan ini bikin semua elf langsung bertekuk lutut, memohon supaya dia jadi pemimpin mereka, meskipun mereka juga menyarankan dia jadi raja. Dia milih buat jadi pemimpin karena merasa kurang berani kalau dipanggil raja. Setelah itu, dia kasih mereka ramen sambil latihan sihir suci tingkat tinggi yang Radan berikan. Dia udah nyoba ini selama 4 hari, dan setelah beberapa saat, akhirnya dia bisa. Buat nyobain, dia mikir kemana dia pengen pergi dan simpan duplikatnya di situ. Setelah itu, dia ngumpulin para cewek pakai mantra itu buat bawa semuanya sekaligus. Sekejap mata, mereka udah nyampe di tujuan. Ternyata ini adalah tempat yang disebut Tanah Tersegel. Sementara para cewek mengagumi pemandangan di sana, Liam terus ngomong tentang dia pengen menyempurnakan sihir ini, supaya bisa teleportasi kemana aja yang dia mau. Pas dia maju dan ngulurin tangan buat ngebuka sihir di tanah ini, pemandangan yang lebih menarik pun terlihat. Ini bikin para elf seneng banget. Tapi, sebelum mereka bisa tinggal di sini, mereka harus nyelesain masalah air dulu. Buat nyari sumber air, Liam manggil roh angin dan minta bantuan buat menemukan sumber air. Dengan cepat, dia menggunakan kekuatannya untuk menemukan sumber air yang sangat cocok, lalu dia ngucapin terima kasih. Dengan krisis akomodasi para cewek yang perlahan-lahan kelar, Liam menghabiskan waktunya berlatih di hutan buat memperpendek waktu casting mantra teleportasinya. Setelah banyak percobaan, akhirnya dia berhasil dan seneng banget. Setelah itu, dia siap-siap pergi dari desa dan nitipin naga-naga muda buat jagain para cewek, sementara dia pergi. Lalu dia teleportasi ke istananya putri yang pengen tahu apakah naga sudah bilang sesuatu tentang tanah yang dijanjikan. Dia membantah ini, tapi bilang kalau dia cuma tahu tentang Tanah Tersegel, yang langsung diminta oleh putri untuk ditunjukkan kepadanya. Dan dia langsung kaget banget ngelihat pemandangan itu, percaya kalau ini bisa jadi tanah yang dijanjikan. Buat membuktikannya, dia ngeluarin sebuah cincin, dan begitu Liam nyentuhnya, tanah itu mulai melayang. Melihat ini bikin dia makin terkejut banget. Dalam kejutan ini, dia langsung membungkuk ke Liam, nyebut dia sebagai sang penguasa tanah yang dijanjikan. Dia bilang dia berharap Liam mau ngizinin dia buat ikut dia bangun negara baru di tanah yang dijanjikan ini. Semua ini kelihatannya kayak mimpi buat Liam, tapi dia cepet-cepet nyadar kalau tanggung jawabnya baru aja dimulai untuk membuat negara baru. Kemudian arsitek istana mulai membangun daerah itu, sementara Liam bertarung habis-habisan lawan monster lokal. Dia pakai mantra misil api buat ngalahin si hewan buas, dan akhirnya menang deh. Setelah itu, Liam terus tanya ke sang putri, apakah dia ada rencana balik ke kerajaannya.
Sang putri malah bilang kalau dia di sana buat bantu Liam kalau ada yang dibutuhin. Dan minta jangan dipanggil princess, cukup panggil nama aja. Liam nanya lagi, apa yakin nih? Soalnya statusnya dia kan tinggi banget di masyarakat. Putri itu terus jelasin kalau keluarganya punya garis keturunan naga hebat. Begitu juga dia, dan tugasnya adalah selalu ngikutin Liam. Liam lalu bilang kalau ada naga yang pengen nunjukin sesuatu buat sang putri. Si putri setuju, bilang sudah siap. Mereka sampai di gerbang gede dan masuk, nemuin naga raksasa lain di dalam. Liam bilang naganya terlihat kayak kaca, tapi tiba-tiba naganya buka mata dan mengaum. Liam kaget terus nanya ke naga yang ada di dalam dirinya soal makhluk itu. Naga di dalam dirinya jelasin kalau itu penjaga tanah ini. Namanya tertulis di dahinya dengan bahasa kuno. Rajan bilang ke Liam kalau dia mau penjaga itu nurut, dia harus menghapus salah satu huruf dari namanya. Sang putri langsung tahu huruf kedua yang harus dihapus, dan Liam pakai sihirnya buat hilangin huruf itu. Naga penjaga pun jadi nurut dan gak nyerang. Putri itu maju dan sentuh si naga, dan naga itu gak nyakitin dia. Dia bilang ke Liam kalau naga tersebut ngakuin darah naga yang mengalir dalam dirinya. Liam lalu ninggalin putri itu sama si naga. Tapi sambil ingat obrolan mereka tadi, dia keinget kalau dia sempat manggilnya putri lagi, yang bikin putri jadi marah. Dia buru-buru minta maaf dan manggilnya Scarlet aja. Scarlet tersenyum ke Liam dan bilang kalau dia bakal tetap di sana buat jaga naganya sampai sembuh. Kembali ke desa, Liam mikir dalam hati betapa anehnya seorang putri melayani dia. Naga di dalam dirinya bilang sih itu karena kekuatan luar biasa yang dia punya. Tiba-tiba, Liam lihat asap naik dari arah desa yang lagi dibangun. Dengan cepat, dia pakai sihir teleportasi buat buru-buru ke lokasi. Begitu tiba, Liam melihat desa berantakan banget. Terus, ada dua pari yang datang mendekat, dan salah satu pari cerita kalau mereka diserang oleh manusia serigala yang bikin semuanya hancur. Gak lama kemudian, muncullah manusia serigala, langsung hadang Liam. Bilang kalau mereka harus pergi dari tanah suci dan gak punya hak buat tinggal di sana. Liam coba ngobrol sama ketua manusia serigala itu, tapi si manusia serigala gak kasih kesempatan, langsung nyerang. Liam berhasil menangkis serangan itu, terus menghilang, dan tiba-tiba muncul lagi di belakang si manusia serigala, ngelancarin mantra yang bikin si manusia serigala terluka. Liam terus pakai mantra penyembuhan dan ngeluarin bayi naga yang bikin si manusia serigala kaget. Liam tanya sama si manusia serigala apakah dia punya hubungan sama para naga dan jelasin kalau tanah ini dilindungi oleh naga-naga itu. Dia nambahin kalau peri-peri juga melayani naga dan otomatis melayani dia juga karena dia punya kekuatan mereka. Liam bilang kalau para peri bakal tinggal di tanah ini juga. Manusia serigala nyadar dia salah dan ngerasa menyesal. Raina bilang gak usah khawatir dan nyaranin kalau mungkin dia dan semua manusia serigala bisa bikin kontrak buat melayani Liam, kayak peri-peri itu. Dengar kayak gitu, Liam lalu memperkenalkan diri dengan senyum, bilang, "Aku Liam Wedon." Manusia serigala nanya apa Liam bisa bantu mereka seperti dia bantu peri-peri sebelumnya. Liam setuju, bilang dia nggak punya alasan buat nolak, soalnya dulu mereka juga pernah melayani para naga. Dia terus melancarkan mantra ke manusia serigala, dan siap-siap aja, mereka berubah balik ke bentuk asli mereka. Yang bikin Liam kaget, manusia serigala yang pertama kali berubah itu adalah cewek. Keesokan harinya, Liam jalan-jalan di kota dan lihat para manusia serigala bantu-bantu bangun rumah yang hancur. Salah satu dari mereka, namanya Chris, langsung lari ke arah Liam, peluk dia, dan dengan semangat bilang kalau mereka mengikuti petunjuk Liam buat perbaikin kerusakan yang ada. Liam ingetin dia kalau aksi mereka yang bikin semuanya hancur dari awal. Chris minta maaf, dan Liam bilang nggak masalah karena sekarang mereka sudah bantu. Lalu dia ngelihat satu bangunan yang rusak, dan bilang dia pengen banget punya mantra yang bisa benerin bangunan itu secara permanen, biar nggak rusak lagi. Tiba-tiba, naga yang ada di dalam dirinya bilang kalau dia bisa bikin mantra kayak gitu. Liam kaget dan nanya, "Gimana caranya?" Naga itu jelasin bahwa dia perlu membayangkan bentuk aslinya. Dia membayangkan langkah-langkah proses konstruksi dalam pikirannya, dan mengikuti langkah-langkah itu dengan rapi. Ikuti saran naga, Liam memvisualisasikan proses itu, merencanakan semuanya, dan melancarkan mantra. Buat nguji, dia minta Chris buat hancurkan satu balok kayu. Chris pukul balok itu, hancur dan, yang bikin dia kaget,
Balok itu cepet banget balik ke keadaan semula. Dia takjub banget sama keampuhan mantra itu. Kejadian selanjutnya, Liam pergi ke tempat jauh buat latihan mantra baru, sambil merenung betapa jauh dia sudah berkembang. Naga itu bilang kalau dia bisa ningkatin kemampuannya lebih jauh, dan saat dia mendirikan satu bangsa besar, dia bakal mantra atau sesuatu yang baru. Liam setuju, bilang dengan semangat kalau dia pengen banget bikin mantra dari nol dan menguasainya sepenuhnya. Tiba-tiba, Raina datang menghampiri Liam dan ngasih tahu kalau sekelompok manusia sedang nyari para peri. Liam langsung buru-buru ke hutan tempat dia nemuin para prajurit yang lagi ngejar peri-peri itu. Dia ngingetin mereka buat menjauh dari tanah suci ini. Tapi, para prajurit itu nggak peduli sama peringatan Liam dan minta minggir. Liam langsung ngelempar misil api ke arah para prajurit. Liam memperingatkan para prajurit, bilang ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mundur. Tapi, mereka tetap acuh dan salah satu dari mereka langsung menyerang dengan kuda. Liam dengan cepat menghilang, muncul di belakang penunggang kuda, dan pakai kekuatannya buat jatuhin semua prajurit dari kuda mereka. Prajurit terakhir dibentur dengan begitu kuat, sampai helmnya terlepas dari kepalanya ketika dia jatuh ke tanah. Liam dengan tegas memperingatkan mereka agar jangan pernah kembali ke tanah suci ini. Setelah itu, Liam balik ke desa dan disambut oleh Raina yang langsung lari ke arah Liam buat cek kalau dia baik-baik aja. Dia meyakinkan Raina bahwa semuanya baik-baik saja. Raina terus cerita kalau peri-peri yang kabur dari rumah mereka karena penjaga sudah setuju untuk melayani Liam. Liam kemudian melancarkan mantra kepada para peri dan mengubah mereka satu persatu jadi elf. Nggak lama kemudian, Liam berkumpul dengan Scarlett, Raina, dan Chris di rumahnya dan nunjukin helm yang dia ambil. Dia nanya, ada yang tahu tentang ini? Scarlett lantas jelasin bahwa helm itu milik tanah keindahan yang ada di dekat tanah yang dijanjikan. Dia mengingatkan Liam bahwa semua wilayah tetangga ngincar tanah yang dijanjikan ini. Liam menyimpulkan kalau mereka perlu membangun sebuah bangsa yang cukup kuat. Dengan cepat, Scarlett setuju. Tapi dia bilang kalau sebuah bangsa itu butuh 3 komponen penting, yaitu tanah, rakyat, dan kekuasaan. Dia ngasih tahu Liam kalau mereka udah punya tanah, dan berita tentang apa yang Liam lakukan bakal bikin rakyatnya setia. Liam nunjukin bahwa kekuasaan itu butuh tentara buat membela bangsa ini. Chris langsung kasih dukungan, janji kalau dia dan manusia serigala bakal urus pertahanannya. Jadi Liam gak usah khawatir. Keesokan harinya, seorang utusan dari Tanah Keindahan datang bawa pesan dari pangeran mereka. Pangeran itu mau menjalin aliansi dan wusulin pernikahan antara Liam dan Putri Scarlett. Teringat petunjuk sebelumnya dari naga tentang garis keturunan Scarlett, Liam mulai curiga ada hubungan yang lebih dalam antara dia dan para naga. Dia nanya ke utusan itu, apakah dia pernah ketemu Scarlett sebelumnya. Utusan itu membenarkan kalau dia udah ketemu Scarlett beberapa kali, yang bikin Liam kaget. Curiga Liam semakin dalam, tapi dia bingung gimana cara ngadepin situasi ini. Dengan menggunakan mantra buat bicara telepati sama Scarlett, Liam nanya apakah dia harus menerima tawaran itu. Scarlett dengan percaya diri mendorongnya buat setuju. Dia jelasin bahwa terlepas dari niat asli mereka, pernikahan itu bakal menghemat waktu dan memberikan keuntungan strategis. Liam bilang ke utusan itu kalau dia menerima tawaran tersebut, tapi minta waktu 1 tahun untuk mempersiapkan tanah supaya layak untuk putri. Utusan itu setuju dan langsung pergi. Naga yang ada di dalam diri Liam bilang bahwa aliansi ini bakal butuh waktu dan usaha yang banyak. Walaupun gitu, Liam ngerasa bahagia banget karena sukses membangun jalan menuju pendirian bangsa ini. Setelah itu, Liam sampai di kerajaan dan nunggu duplikatnya. Bareng-bareng mereka menghilang, langsung menuju rumah Scarlett. Liam jelasin kalau dia udah ngirim duplikatnya dengan Scarlett sebelumnya, jadi dia bisa sampai ke rumah Scarlett dengan gampang. Sesampainya di sana, dia minta duplikatnya buat menghilang. Scarlett mendekat ke Liam dan nanya, "Kamu yang asli atau duplikat?" Liam meyakinkan dia bahwa dia yang asli dan memberi pujian tentang keindahan rumahnya. Dia ungkapkan keinginannya buat menjelajahi kerajaan, karena ini adalah kunjungan pertamanya. Scarlett ngingetin dia bahwa sekarang dia adalah pemimpin sebuah bangsa. Scarlett ngingetin Liam buat nggak seenaknya keluyuran. Lalu, dia ngajak Liam untuk minum teh bersama. Sementara di rumah, Liam merasakan adanya kehadiran roh naga dan nanya ke naga di dalam dirinya apakah itu terhubung dengan tempat ini.
Naga itu membenarkan kalau ada sesuatu di area ini yang terhubung dengannya. Penasaran, Liam tanya ke Scarlett tentang hubungan itu. Scarlett mengiyakan dan mengarahkannya ke sebuah patung naga yang ada di dalam rumah. Scarlett menjelaskan kalau patung naga itu udah diwariskan dari generasi ke generasi. Liam bilang kalau dia bisa merasakan kekuatan naga yang mengalir dari patung itu. Naga di dalam dirinya menginstruksikan Liam untuk gunakan sihir ke patung tersebut. Liam melancarkan mantra ke patung itu yang bikin energinya menyatu dengan tubuh Scarlett. Scarlett merasakan hal yang aneh dan secara insting coba mengeluarkan serangan ke udara sebelum akhirnya terjatuh. Setelah itu, patung naga itu keluar dari tubuhnya lagi. Dengan napas tersengal-sengal, Scarlett mengaku kalau dia udah kehabisan tenaga. Naga di dalam Liam mengungkapkan bahwa patung itu adalah ciptaannya, dirancang supaya manusia bisa mengakses kekuatan naga. Liam nanya apakah patung itu bisa memberikan kemampuan untuk menggunakan kekuatan naga. Scarlett mengiyakan dan bilang kalau dia bisa menggunakan mantra yang mirip dengan yang Liam punya selama mereka menyatu tadi. Naga itu menjelaskan bahwa ada 3 jenis patung, dan patung yang berwarna emas adalah yang paling kuat. Sayangnya, patung-patung lainnya hilang dalam pertempuran di masa lalu. Liam mengumumkan bahwa mereka akan membuat yang baru, dan dia mengklaim kalau dia tahu lebih banyak tentang proses ini dibanding siapapun. Dia minta Scarlett untuk memberikan bahan-bahan khusus agar bisa bikin patung naga baru. Dengan bantuan mantra-mantranya, Liam berhasil menciptakan patung baru dan menyerahkannya kepada Scarlett. Dia menyuruh Scarlett untuk menuangkan darahnya di atas patung itu. Setelah melakukan itu, patung naga itu menyatu dengan diri Scarlett dan naga tersebut dan memungkinkan Scarlett untuk menggunakan kekuatannya. Kali ini, dia meluncurkan anak panah suci dengan kekuatan besar, tapi tanpa melukainya. Dia takjub dengan perisai pelindungnya ada, dan Radon menjelaskan peralatan khusus itu sama dengan makhluk hidup. Kemudian Liam membuat kontrak familiar ke patung tersebut dan menamakannya Ares, sang penjaga pertempuran. Scarlett mencoba kemampuannya yang baru, memanggil sebuah tombak suci dan langsung mencobanya. Scarlett dengan mudah memotong pohon-pohon, terkesima dengan kekuatan yang sekarang dia miliki. Lalu, naga itu mengungkapkan ke Liam bahwa dia sebelumnya udah memberikan kekuatan yang sama kepada pengikut lainnya. Liam nanya, apakah yang dia maksud itu naga hitam? Naga itu mengiyakan. Liam penasaran apakah dia bisa mencoba hal yang sama. Naga itu ngedorong dia buat coba. Liam pun mendekati Druan, patung naga besar yang mengesankan dan bergerak sendiri. Dia menuangkan darahnya di atas Druan dan melancarkan mantra penyatuan. Energi dari naga itu bergabung dengan Liam, memberikan dia kekuatan luar biasa. Liam langsung melepaskan serangkaian serangan misil yang kuat sebelum naga itu terpisah dari dirinya dan membuat Liam terjatuh ke tanah. Scarlett langsung berlari untuk memeriksa keadaan Liam, dan dia meyakinkan Scarlett bahwa dia baik-baik saja, meskipun dia mengakui bahwa dia sudah kehilangan banyak mana. Radon memberitahu Liam bahwa dia adalah orang ketiga yang berhasil selamat dari penyatuan seperti itu. Liam, terkejut dengan pengungkapan ini, mengakui bahwa dia tidak menyadari seberapa berbahayanya itu. Radon menjawab, bilang ke Liam untuk menguasai proses ini, karena dengan kekuatan seperti itu, dunia bisa jadi miliknya suatu hari nanti.